Mbak Bel. Jadi kita lanjut. Oke, hari ini seperti saya sampaikan tadi, pengembangan flowsheet dengan Aspen HYSYS nanti ada 3 kali pertemuan ya, 3 materi. Saya sampaikan pagi tadi untuk sore ini itu lebih ke flowsheet itu apa gitu ya. Teman sudah mendapatkan, jadi kita refresh sekali lagi. Kemudian pengenalan Aspen HYSYS tadi disampaikan ada yang sudah pernah menggunakan, ada yang mungkin belum gitu ya. Nggak apa-apa, nanti yang belum bisa lihat bersama-sama gitu ya. Oke, materinya mengenai flowsheet, overview-nya, dan sedikit pengenalan mengenai software Aspen HYSYS, dan nanti akan di sesi tanya jawab. Tapi kalau teman-teman mau bertanya di tengah-tengah, silakan ya. Teman-teman mahasiswa kalau ada yang ingin bertanya, bisa, saya nggak bisa lihat nih kalau raise hand, langsung ini aja ya, buka mic-nya dan bicara langsung, nggak apa-apa ya. Izin bertanya gitu, silakan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya di tengah-tengah, kita alokasikan di belakang sesi tanya jawab. Kemudian ini saya ambilkan dari RPS-nya, apa yang diharapkan gitu ya dari mahasiswa gitu ya sesudah kuliah ini. Jadi dituliskan itu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan dasar-dasar perhitungan raca massa dan raca energi. Tentunya raca massa dan energi sudah pernah diajarkan mungkin di mata kuliah lain, saya nggak tahu kalau di tempat saya dulu namanya asas teknik kimia gitu ya. Asas teknik kimia itu belajar pertama membuat raca massa dan raca energi. Kemudian dasar-dasarnya apa gitu. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan itu paham sekali dengan apa namanya satuan, dimensi, kemudian bagaimana mengkonversi satuan dari satu sistem ke sistem yang lain gitu ya. Misalnya dari satuan SI ke FPS dan sebaliknya, ataupun konversi laju alir misalnya dari kilogram per jam menjadi kilogram per menit per detik, diubah menjadi meter kubik per jam, meter kubik per detik, diubah menjadi kubik feet misalnya. Saya nggak tahu kalau di Teknik Kimia UPN umumnya menggunakan satuan apa ya? Masih pakai pound foot atau sudah pakai SI? Ada yang bisa bantu? Yang biasa dipakai diajarkan masih pakai pound per cubic feet gitu atau sudah pakai SI? Sejauh ini masih pakai pound per cubic feet gitu, Pak. Belum Oke. pakai sekarang. Ya, memang gimana akarnya dulu teknik kimia memang dari sana ya, negeri sana, jadi US maksud saya, Amerika sekali masih pakai pound foot. Bisa di mute nggak teman-teman? Jadi mau belajar bagaimana? Yang terbuka. Oke, terima kasih Mbak Syafrila. Tolong di mute. Oke, terima kasih. Jadi masih pakai pound foot segala macam ya, kubik feet per second, kubik feet per menit. Gak apa-apa, HYSYS bisa menerima keseluruhannya yang manapun. Berarti pressure masih pakai PSI gitu ya, pound per square inch gitu ya. Saya dulu juga pakai itu. Cuman di industri itu ada beberapa ini ya, ada yang masih pakai pound foot, ada yang sudah kilogram gitu, kilogram meter dan lain-lain. Itu diharapkan mahasiswa itu cukup paham dan bisa dua kolom juga maksimal. Maksudnya selembar. Mas Yogi Irfan, ya terima kasih. Kemudian basis perhitungan, terus kemudian yang terakhir menggunakan sifat-sifat kimia dan sifat fisika gitu. Jadi
bagaimana kita bisa mendapatkan data-data sifat kimia, sifat fisika dari flow sheet yang kita buat gitu. Kalau zaman saya dulu sheet-nya dibuat menggunakan Excel gitu ya, menggunakan Excel zaman dulu. Malah sebelumnya masih pakai apa ya namanya Lotus ya, Lotus 123 zaman dulu. Kemudian ganti Excel. Nah, itu yang bisa mudah untuk dihitung itu adalah untuk raca massanya saja gitu. Sedangkan untuk ngitung raca energi gitu misalnya berapa CP-nya gitu ya. Nah, CP-nya itu harus dicari di buku-buku dulu ataupun di tabel-tabel ataupun di grafik-grafik baik yang di buku ajar, di textbook maupun di jurnal-jurnal zaman dulu langka ya nyari jurnal itu atau dari kitab kebanggaannya anak-anak teknik kimia ya, buku handbook Perry gitu ya. Biasanya di situ. Kemudian karena pressure dan temperaturnya mungkin berbeda antar stream gitu, kita harus melakukan estimasi gitu dengan biasanya linear interpolation dan lain-lain. Nah, kelebihan menggunakan proses simulator itu adalah kalau material atau komponen-komponen yang kita gunakan dalam perencanaan pabrik itu sudah ada di dalam library-nya ataupun data bank-nya si proses simulator, maka kita tidak perlu lagi melakukan apa namanya interpolasi gitu ya. Si mesinnya sendiri yang akan menginterpolasi. Oke, nanti mudah-mudahan dari situ kita sertai dengan contoh-contoh bagaimana mendapatkannya dari yang paling sederhana dulu sampai dengan yang agak rumit gitu. Nah, untuk kali ini karena saya diberi 2 kali 50 menit gitu, saya alokasikan presentasi awal 90 menit, kemudian sesi tanya jawab 20 menit. Cuman ini tidak mengikat ya, kalau teman-teman mau bertanya di depan silakan. So, enggak apa-apa. Oke, kita mulai dengan pengenalan flow sheet. Sebenarnya apa itu proses flow sheet? Ini saya ambil dari bukunya Tauler ya. Tauler. Bukunya cukup baru, namanya Chemical Engineering Design, Principles, Practice, and Economics of Plant and Process Design. Buku ini mungkin nggak terlalu dikenal gitu ya, belum banyak yang pakai. Saya nggak tahu karena apakah ada teman-teman yang pernah baca buku ini. Saya sendiri baru ketemu ini. Kalau dulu zaman saya kuliah, buku Plant Design itu nggak pakai ini ya. 2013 kan baru 10 tahun yang lalu ya. Ini bukunya saya sempat baca pagi tadi sesudah pengenalan awal, saya sempat baca ini sebentar beberapa chapter. Saya lihat sepintas cukup bagus ya. Bisa membantu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana membuat desain dari pabrik kimia gitu ya. Saya sarankan untuk download buku ini, bisa dicari di internet. Namun kalau misalnya teman-teman tidak sempat mendownload, nanti mungkin saya bisa taruh di Google Drive saya, nanti linknya saya beri ke Mas Raffi ya, bisa teman-teman ambil di situ. Oke, jadi saya ambil di sini disebut presentation dari flow sheet itu sendiri gitu. Jadi apa itu flow sheet? Flow sheet itu sebetulnya sebuah diagram model dari proses. Jadi bagaimana sebuah proses di pabrik kimia itu digambarkan secara diagramatik begitu. Nanti menampakkan gitu arrangement ataupun penyusunan dari equipment yang sudah kita pilih ya untuk meng-carry out atau menjalankan dari proses yang kita pilih. Jadi misalnya apa nih? Teman-teman mau bikin misalnya apa aja deh gitu ya, katakanlah fermentasi misalnya, fermentasi dari sebuah bahan baku menjadi etanol misalnya. Nah itu peralatannya apa aja, itu kita perlu list, kemudian kita buat di situ, kita susun sesudah reaktor fermentasi, kemudian karena pasti hasilnya itu belum murni, kita perlu pemurnian gitu ya. Pemurnian dimulai dengan pemisahan, separasi dulu,
Kemudian mungkin separasi dilanjutkan dengan pemurnian lanjutan, misalnya dengan distilasi dan lain-lain. Nah, susunan atau arrangement dari peralatan-peralatan itu digambarkan dalam suatu model proses itu adalah yang namanya flow sheet. Nah, di sana juga menampakkan ini stream connection gitu ya. Stream connection, jadi hubungan antara stream satu dengan yang lainnya yang menghubungkan antar equipment. Stream connection itu juga tentunya kita perlu lengkapi dengan flow rate gitu ya. Flow rate-nya berapa di situ? Di setiap poin di antar satu equipment dengan equipment yang lain. Hal yang penting juga adalah komposisi. Berapa sebetulnya komposisi di setiap stream? Nah, itu perlu digambarkan di dalam flow sheet-nya. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah operating condition. Operating condition ini meliputi apa biasanya? Tekanan gitu ya, pressure, kemudian temperatur, kemudian apalagi flow rate tadi sudah. Jadi 3 hal itu ya. Kita perlu tahu di pabrik itu kita perlu berapa flow rate-nya, komposisi, kemudian tekanan dan suhu. Nah, nanti teman-teman sebagai lulusan teknik kimia, kemudian nantinya harus sekolah lagi gitu ya kalau mau jadi insinyur gitu, itu mestinya paham ini, bisa mendesain ataupun kalau di operating plan bisa menilai gitu, seperti apa cara bekerjanya. Nah, flow sheet itu dipakai untuk apa ya? Ini usage ataupun function-nya gitu. Jadi yang utama itu sebagai primary means. Primary means itu maksudnya cara utama untuk menyampaikan proses information ataupun untuk mencatat proses information. Proses information itu apa? Proses information itu seperti tadi, komposisi, flow rate, tekanan, suhu, kemudian mungkin seperti densitas, tingkat kemurnian, dan yang lain-lain gitu ya. Itu di salah satu gunanya flow sheet ini. Jadi suatu gambaran tertulis yang bisa kita pakai untuk menyampaikan kembali proses information dan juga mencatat di situ. Nah, untuk yang bagian desain group, kan ada yang nanti jadi desainer gitu ya, desainer plan. Itu flow sheet ini dipakai sebagai basis dari desainnya. Gitu. Sedangkan untuk yang nanti bekerja di bidang operasinya, operating personnel, flow sheet ini bisa dipakai untuk acuan dasar dalam penyiapan operating manual. Gitu. Jadi teman-teman pun nanti seandainya menjadi lulusan teknik kimia, menjadi insinyur proses gitu, baik di plant kimia, pabrik kimia, petrokimia, atau di migas seperti saya, ataupun di tempat-tempat lain. Gitu. Itu juga salah satu tugasnya itu adalah menyiapkan operating manual. Jadi bagaimana caranya mengoperasikan pabrik yang teman-teman desain. Disebut kondisi normal itu seperti apa. Kemudian juga disiapkan bagaimana cara men-startup-nya, men-shutdown-nya. Itu disiapkan ya, operating manual yang menyiapkan biasanya proses engineer-nya yang baik. Kemudian juga bisa digunakan untuk membandingkan gitu, operating performance terhadap desainnya. Gimana caranya? Karena tadi di flow sheet itu disebutkan ini. Maaf, disebutkan steam flow rate, komposisi, pressure, yang lain-lain. Nanti kita lihat operasional seperti apa, di mana ada gap, jadi kita analisa kenapa begitu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki seperti itu ya. Nah, kemudian tergantung pada level detailsnya itu minimum dibagi 3 kelompok ini ya, yang disebut flow sheet ya. Ada yang disebut block diagram, yang paling sederhana gitu. Kemudian ada yang disebut proses flow diagram, dan ada piping and instrumentation diagram, PNID gitu ya. Saya tidak tahu kalau di teknik kimia UPN apakah proses
plan desainnya nanti sampai PNID atau cukup sampai proses flow diagram. Kalau saya dulu waktu kuliah S1 itu sampai proses flow diagram, adapun PNID itu hanya untuk peralatan utama yang dipilih. Gitu. Jadi tidak perlu full satu plan, tapi peralatan utama. Misalnya peralatan utamanya dipilih adalah kolom distilasi, ya bagian kolom distilasi itu aja yang dibuatkan PNID. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, blok diagram ini apa? Ini adalah rough idea gitu. Rough idea berarti di dasar yang masih rough ya, dasar gitu terhadap struktur proses flow secara keseluruhan. Jadi saya berikan contoh gitu. Walaupun nggak bentuknya blok diagram, tapi bentuk yang paling sederhana. Nah, di tingkatan yang lebih jauh, yang lebih detail itu ada proses flow diagram. Nah, proses flow diagram ini harus menginclude itu berarti meliputi semua proses vessel dan equipment yang ada harus tergambar di situ, kemudian semua flow untuk proses dan flow untuk utility. Nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan ya, apa yang disebut sebagai proses stream dan apa yang disebut sebagai utility stream. Proses dan utility stream ini bukan hanya ya, dikenal oleh bagian proses engineering gitu, ataupun di plan juga dikenal gitu ya. Namun kalau dilihat secara fisik di pabrik itu sama ya, bentuknya pipa gitu. Cuman apa yang mengalir di dalamnya dan fungsinya itu yang membedakan. Sebagai contoh, misalnya ada dari proses itu dipisahkan line berisi air gitu ya, water gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai proses line. Sementara kalau waternya itu dipakai sebagai pendingin, cooling water, maka dia terkategori sebagai utility gitu. Kemudian apabila dia diuapkan menjadi steam, digunakan untuk pemanas, itu juga utility. Tapi kalau misalnya di dalam proses ada proses evaporasi misalnya ya, evaporasi itu menguapkan kandungan air, itu di bagian atasnya nanti kan ada steam. Nah, itu masih terkategori sebagai proses gitu ya, bukan utility. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan itu. Mana yang disebut sebagai proses, mana yang disebut sebagai utility. Selain itu, proses flow diagram itu juga harus menjelaskan atau menyampaikan material balance dan heat balance ataupun energi balance di dalam prosesnya secara keseluruhan. Nanti meliputi komposisi, flow rate, temperatur gitu ya. Itu yang perlu untuk disampaikan. Kemudian hal lain apa yang harus ada di situ? Berbeda dengan blok diagram, kalau blok diagram itu hanya menyampaikan peralatan utama, kemudian streamnya lewat mana saja. Kalau di proses flow diagram itu, kalau ada control valve yang digunakan untuk mengendalikan proses, maka dia harus digambar di situ. Di beberapa desain juga untuk shutdown valve, untuk isolation proses, itu juga harus digambar. Kenapa control valve itu harus ditampakkan di lokasinya di sebelah mana secara proses? Itu karena control valve itu adalah penentu utama gitu ya. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan berapa pressure yang akan terjadi di dalam proses itu. Sehingga ini menjadi salah satu komponen utama gitu ya. Nampaknya bentuknya dia sebuah valve gitu, kecil gitu. Namun karena tugasnya atau perannya, maka dia berpengaruh gitu. Katakanlah di sesudah kompresor dengan tekanan tinggi, katakanlah 1000 psi misalnya, kemudian di proses berikutnya dia harus diturunkan ke 500 psi misalnya. Salah satunya menggunakan control valve gitu ya. Ataupun misalnya dia harus untuk dibuang ke jalur emergency, ke flare, itu juga dia pressure-nya turunnya di control valve. Itu mengenai proses flow diagram ya. Jadi apa aja tadi, tidak perlu proses vessel-nya, equipment-nya, equipment itu termasuk pompa, kompresor, blower, turbin, dan yang lain-lain.
cooler, heater, heat exchanger, banyak ya. Itu harus tampak di situ. Kemudian proses line, utility line itu harus ditampakkan. Kemudian control valve juga ditampakkan di situ. Kemudian di bagian bawahnya itu kita beri heat and material balance-nya. Jadi setiap stream itu bisa kita kasih tanda, dikasih nomor stream, kemudian dijelaskan komposisinya apa, flow rate-nya berapa, temperatur berapa, pressure-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita perlu sesuatu yang lebih detail dari PFD, maka kita terbitkan yang namanya piping and instrumentation diagram. Nah, ini lebih detail ya, lebih rinci daripada PFD. Di sini nanti harus ada informasi mengenai instrumentasi, valve-valve. Misalnya dia menggunakan apa instrumentasi misalnya. Pressure control misalnya. Dimulai dari pressure sensing elemennya gitu ya. Apakah dia pressure transmitter ataukah pressure gauge atau apa, dia harus digambarkan di situ. Kemudian apakah dia dikontrol lokal dengan lokal control panel ataukah lewat PLC ataukah lewat DCS, juga harus digambarkan di situ ya. Valve-valve baik itu manual valve misalnya seperti gate valve, globe valve, check valve, kemudian misalnya butterfly valve itu juga harus digambarkan di situ. Line juga harus diproses, line pipa-pipanya juga harus dijelaskan di situ. Mana yang dipakai misalnya untuk sampling, misalnya untuk drain, mana yang untuk startup, mana untuk shutdown. Pipanya sendiri harus dituliskan di situ berapa ukurannya, metalurginya maksudnya bahan pembuatnya, apakah dia carbon steel, apakah dia stainless steel, apakah metalik, non metalik, itu harus dijelaskan di situ ya. Nah, PNID ini dipakai dimulai dari tahapan pembangunan plan, itu sekali lagi metode untuk berkomunikasi sebetulnya. Gambar-gambar ini dipakai untuk komunikasi antar satu engineer dengan engineer yang lain gitu ya. Engineer proses berkomunikasi dengan engineer mechanical, engineer instrumen, engineer electrical itu pakainya PNID. Ini media komunikasi kita. Jadi ini harus buat teman-teman yang nanti kalau lulus mau jadi proses engineer ataupun chemical engineer, ini harus paham betul ini dan harus bisa membuat piping instrumentation diagram, harus bisa membaca. Oke, saya lewatin supaya nggak terlalu lama. Nah, ini contoh blok diagram ya. Ada yang blok diagram itu betul-betul bentuknya blok gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Towler ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, lebih rinci. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Teman-teman mahasiswa diharapkan bisa secara mandiri membaca, mencoba memahami. Kalau memang masih ada yang belum dipahami, masih mau bertanya, silakan ya. Nanti kalau mau WA saya pun silakan. Jadi di sini contohnya nih blok diagram dari proses reforming steam untuk hidrogen gitu ya. Nah, di sini bahan bakunya apa nih kalau dilihat? Ada metan gitu ya. Ada metan, tapi kita ingin mendapatkan proses hasil hidrogen gitu. Nah, di sini steam ini selain sebagai utility dia jadi sebagai proses gitu ya, karena dicampur di sini. Steamnya dipakai untuk pemanas di furnace reaktor ini, dan juga dia sebagai bahan baku. Saya mestinya tuliskan ini ya, reaksi kimia ya. Jadi saya nggak sempat tuliskan di sini. Tapi intinya antara metan CH4 dengan H2O itu bisa berubah menjadi ini hidrogen gitu ya. Nanti sesudah dicampurkan ini di preheat di sini. Nah, di sini nih terjadi reaksi. Awalnya tuh di sini. Panaskan di sini. Kemudian ya sudah dipanaskan awal, dia didinginkan, masuk ke shift reaktor, didinginkan lebih lanjut, kemudian dikompres. Nah, kenapa dikompres ini? Ini untuk memisahkan CO2-nya ya, CO2 hasil reaksi. Jadi metan ditambah steam pada temperatur tertentu, pressure tertentu, dia akan berubah menjadi CO2 dan hidrogen gitu ya. Nah, karena produk yang diinginkan adalah hidrogen, CO2-nya yang di-remove gitu. Gimana cara meremove-nya? Kita pakai CO2 removal di sini. Nah, CO2 removal seperti halnya semua absorpsi itu bagus dilaksanakan pada tekanan tinggi dan suhu yang rendah.
gitu ya. Itulah sebabnya teman-teman kalau udah belajar operasi teknik kimia mengenai absorpsi, tentunya sudah memahami bahwa absorpsi di pemisahan satu komponen dari gas dengan menggunakan cairan itu terbaik di kondisi dingin, kemudian tekanannya tinggi. Itulah sebabnya kita pasang kompresor di sini dan di cooling dulu di sini. Kenapa coolingnya di sini kok nggak di sini gitu? Karena kompresor bekerja dengan baik kalau suhunya dingin di awal gitu. Selain itu kalau ini nggak didinginkan, dikompres ini tambah tinggi lagi temperaturnya gitu ya, sehingga perlu cooler di sini. Nah, hal-hal seperti itu, logik seperti itu yang teman-teman harus pahami gitu ya, sebagai calon-calon lulusan teknik kimia, sebagai mahasiswa teknik kimia, sebagai calon insinyur teknik kimia itu harus paham nih seperti itu. Kenapa sih kok saya pasang cooler di sini? Kenapa sih pasang kompresor di sini? Karena kita mau lakukan absorpsi di sini. Nah, sudah diabsorb ini larutnya itu kita regenerasi di sini untuk melepaskan CO2. Nah, pelarut yang sudah diregenerasi, sudah di refresh, dipakai lagi di sini. Nah, di bagian atas ini tentunya masih ada sedikit CO2 yang di sini dan hasil rutin itu kita pisahkan di sini ya, pakai PSA unit, pressure swing absorption gitu ya. Nah, ini cuma digambarkan blok gitu aja ya. Mungkin kalau digambarkan proses flow diagramnya, equipment-nya banyak ini di dalam ini, apalagi PNID-nya. Nah, ini adalah contoh blok diagram yang sederhana gitu, untuk menggambarkan proses reforming dari steam menjadi hidrogen. Ini contoh ya. Ini nanti kalau tadi saya sampaikan kalau PFD ada control valve segala macam, di sini tidak perlu gitu. Hanya peralatan utama dituliskan di sini. Bisa lurus begini, bisa dikasih tag number, dikasih nama, itu bisa ya. Ini kalau cukup sederhana, tidak rumit. Dan ini digambarkan dari kiri ke kanan ya. Umumnya tuh begitu ya. Raw materialnya di sebelah kiri, produknya di sebelah kanan atau di sebelah atas. Kalau berupa gas, kalau berupa liquid di sebelah bawah biasanya gitu. Oke, saya lanjut. Untuk proses flow diagram itu ada beberapa yang harus teman-teman mahasiswa pahami. Ada yang disebut sebagai standar simbol gitu ya. Ada beberapa standar internasional untuk PFD, tapi biasanya perusahaan-perusahaan itu punya sendiri gitu ya, punya standarnya masing-masing dan tidak selalu semuanya comply gitu dengan ini ya. Nah, salah satunya standar internasionalnya adalah ini ya, ISO 10628 ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah baca, saya sendiri juga belum baca ini. Jadi satu waktu saya perlu cari baca gitu. Seperti apa sih standar drawingnya PFD gitu ya. Selain itu ada juga yang British Standard BS 1553 itu tahun 1977 ya ditulis. Udah kalau teman-teman pasti belum lahir ya. 1977 saya baru saja lahir. Specification untuk graphical symbol untuk general engineering part 1 untuk piping system dan plant. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa dilihat. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya, di buku-bukunya dituliskan seperti ini. Jadi simbol-simbol PFD untuk reaktor, vessel, mixer, tank seperti ini ya. Kalau kita punya vessel, pressure vessel, bejana tekan atau drum yang bentuknya vertikal, digambarnya begini ya. Kalau teman-teman familiar dengan Visio harusnya pakai standar seperti ini. Saya sendiri udah lama ya nggak pakai Visio. Ini untuk vertikal seperti ini, kalau yang horizontal seperti ini gambarnya. Nah, kolom digambarkan begini ya. Yang pakai pakai packing gambarnya seperti ini ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau nanti membuat laporan kerja praktek ataupun pabrik, kalau pemisahan pakai pack column, pastikan gambarnya seperti ini ya. Bedanya kolom sama vessel adalah biasanya kolom digambar sedikit lebih panjang. Kemudian kalau disilang begini ini biasanya pack column. Bisa dia random packing, bisa structure packing. Kemudian kalau fixed bed reaktor, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kolomnya pakai tray, nah gambarnya seperti ini ya. Jadi ada yang pakai ini, ada yang seperti ini ya. Nah, kalau CSTR, steer tank reaktor, autoclave, gambarnya seperti ini ya. Jadi ada pengaduknya, ada motornya, nih shaft-nya, kemudian nih nozzle masuk, nozzle keluar,
Ada jaketnya ini untuk bisa pendingin, pemanas, dan lain-lain. Dan sebagainya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti takutnya nggak cukup waktunya, nggak perlu diskusi dan lain-lain. Tangki seperti ini, open seperti ini, yang tertutup seperti ini, floating roof seperti ini, fixed roof, kemudian LPG sphere seperti ini ya. Itu untuk kalau untuk heat transfer yang umum begini ya, heat exchanger gambarnya seperti ini atau seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau gambar perancangan pabriknya usahakan pakai yang standar seperti ini ya. Kemudian fire heater seperti ini. Kalau yang pakai proses duty-nya di radiant section, kalau yang konvektif seperti ini. Radiant section ini di sebelah sini. Jadi apinya masih di sebelah sini, dia panasnya dihantarkan melalui mekanisme radiasi. Kalau yang ini konveksi ya, karena apinya di sebelah bawah, ini yang bagian atas ini yang konveksi. Shell and tube seperti ini, air cooler, pendingin udara seperti ini, contohnya gambarnya, reboiler, kalau ini yang pakai tube bundle, ketel gitu ya, dan sebagainya ya, itu bisa dibaca. Kemudian pompa-pompa, kompresor seperti ini ya, centrifugal pump seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, masuknya di tengah, keluarnya tangensial ya, itu berarti centrifugal. Ini gambarnya kayaknya sederhana ya, tapi bercerita gitu. Keluarnya itu secara tangensial. Nanti kalau dilihat pompa seperti itu. Kalau positif displacement seperti ini. Kalau gear seperti ini. Reciprocating, dia pakai piston. Nah, ini gambar pistonnya. Aksial atau centrifugal kompresor seperti ini. Jangan pernah salah gambar ya. Masuknya di bagian yang lebih besar, keluarnya di bagian lebih kecil ya. Pastikan. Jadi yang namanya kompresor, dia mengkompres dari volume besar ke volume kecil. Makanya gambarnya seperti ini ya. Dari volume besar ke volume kecil. Jangan salah, jangan terbalik. Turbin sebaliknya, turbin menggunakan ekspansi gitu ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, volume kecil ke volume besar. Ejektor seperti ini. Jadi hal-hal sederhana seperti ini jangan salah gitu ya. Kompresornya kalau sentrifugal di gambarnya pakai ini, kalau aksial. Kalau nanti teman-teman desainnya pakai reciproc, gambarnya seperti ini, jangan ditukar-tukar ya. Jangan ditukar-tukar, jangan salah. Oke. Solid handling equipment seperti ini ya. Kalau yang pabriknya nanti ada screw conveyor, belt conveyor, dan lain-lain, pemisahan siklon, gambarnya seperti ini. Ada rotary dryer, dan lain-lain. Kalau di pabrik saya nggak ada soalnya. Jadi saya nggak terlalu familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Oke. Di proses flow diagram itu informasi apa yang perlu dicantumkan? Itu ada yang esensial dan ada yang tambahan, opsional. Yang esensial seperti apa? Selalu tampilkan semua proses equipment, termasuk storage feed, jadi penyimpan bahan baku, dan storage produk. Dan juga equipment-equipment yang digunakan untuk mentransportasikan fluida maupun solid. Fluida ini berarti bisa gas, bisa liquid gitu ya. Solid adalah padatan. Kemudian always selalu indicate, tampilkan di mana lokasi proses control valve-nya. Kemudian stream composition itu bisa ditabulasikan sebagai ini flow rate dari setiap individual komponen, misalnya dalam kilogram per jam. Tadi kenapa saya tanya ada kilogram per jam. Kalau teman-teman pakai pound per jam silahkan. Which is preferred, yang lebih disukai kalau bentuknya begini, atau dikasih total beratnya, tapi dikasih sebagai gantinya dikasih komposisi tiap stream sebagai fraksi berat gitu. Karena ada yang nuliskan kilogram per jamnya di tabelnya, ada yang weight fraction-nya, tapi total stream flow rate-nya ditulis kilogram per jam. Kemudian steam temperatur, di sini di buku ini degree Celsius preferred ya, karena bukunya ditulis akhir-akhir ini. Kemudian lebih condong sekarang untuk menggunakan satuan SI. Tapi kalau buku-buku teks chemical engineering yang lama memang pakai FPS. Di beberapa kampus masih pakai FPS. Jadi kalau tugasnya nanti teman-teman masih pakai degrees Fahrenheit, ya silahkan gitu, tinggal dikonversi. Kemudian nominal operating pressure, jadi yang required operating pressure-nya berapa. Kemudian stream enthalpy. Ini kadang-kadang ditulis ya, tapi kalau di plan saya nggak ditulis enthalpy-nya berapa. Oke. Kemudian yang optional apa? Molar percentage, molar flow rate. Ada yang nulis, ada yang tidak.
Yang lebih ditulis itu sebetulnya yang ini ya, massa ya, mass ya. Karena dia kan mass balance gitu ya, bukan mole balance. Sebenarnya sama aja gitu. Kemudian physical property data, jadi value dari setiap stream, misalnya density-nya berapa dalam kilogram per meter kubik, viscosity-nya berapa gitu. Kemudian stream name gitu. Dikasih nama pendek-pendek gitu ya, 1 atau 2 kata yang mendeskripsikan nature dari streamnya. Misalnya aceton column bottom, maksudnya apa? Kita punya pemisahan, kolom pemisah di bagian bawah produknya itu aseton gitu ya, atau kolom pemisah aseton ini bottomnya, ada top dan bottom. Nah itu biasanya teman-teman proses engineer yang desain itu suka ngasih nama gitu, satu kata atau 2 kata gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah, saya ingin tidak berurutan ya, harusnya kalau tadi blok diagramnya tentang reforming steam, harusnya PFD-nya juga reforming steam gitu, jadi bisa berkesinambungan. Tapi nggak apa-apa. Di sini yang membedakan apa dengan yang tadi ya teman-teman. Di sini ditampakkan streamnya. Jadi dari storage di sini suhunya 15 derajat Celcius, nah, disebutkan di sini nih AN. Ini nggak tahu AN-nya apa ya. 500 kg per jam, waternya 2.500 kg per jam, totalnya 3.000 gitu ya. Dicampur dengan ini nggak tahu katalis biasanya, dan water, campur, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor gitu ya. Jadi 15. Nah, reaksinya kalau dilihat nih teman-teman, perhatiin 15 jadi 40 gitu ya. Padahal di sini dikasih pendingin, ada cooling water. Cooling water ini tugasnya memaintain atau menjaga supaya temperatur reaktornya tetap sekitar 40. Berarti apa ini reaksinya di sini? Dari 15 ke 40 suhunya naik, berarti terjadi reaksi eksotermis gitu ya. Eksotermis, hasilnya ada AN yang tadinya 500 kg per jam menjadi sisa 50, waternya masih tetap 2.600, ini 2.500, sorry. Maaf ya, 2.500 ditambah 100, jadi 2.600. Hasilnya adalah polimer gitu, dan salt, dan garam. Nah, kemudian di sini dipisahkan gitu ya, dipisahkan jadi ini dan ini. Ini ada ini material ya, ini demineralized water masuk ke sini. Dia dari 15 derajat Celcius dipanaskan dulu ke 60 dicampur sama ini, dipisahkan, nanti dapat ini, produk ini dan produk ini. Nah, seperti ini sudah bentuk PFD. Kenapa? Memenuhi syarat itu tadi ya. Ada equipment utama, ada streamnya, kemudian ada raja masanya. Tergambarkan cukup jelas di sini raja masanya. Water tambahannya berapa ini. Kalau teman-teman mau menghitung gitu ya, dibikin sistem kotak gitu di sini, dihitung raja masanya harusnya clock gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada, saya lanjut. Nah, ini yang lebih rinci ya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Masing-masing di tab begini ada berapa komponennya dan penyusunnya berapa. Nah, kalau komponennya cuma sedikit, mungkin bisa seperti ini ya digambarkan. Kalau komponennya banyak gitu ya, seperti ini cukup banyak. Kalau digambarkan satu-satu sini akan rumit gitu gambarnya, jadi crowded, jadi hiruk pikuk atau apalah namanya gitu ya. Nah, dibentuk tabel teman-teman ya. Bentuklah tabel seperti ini. Jadi diberi komponennya mulai dari amonia, NH3, O2, N2, NO, NO2, NO3, H2O, kemudian totalnya, kemudian pressernya dalam bar. Kalau pakai bar, kalau teman-teman pakai PSI silakan. Temperatur derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, untuk identifikasi, setiap stream itu diberi nomor. Identifikasi. Nomor 1. Kemudian di sini 1A. Ini 2. Ini diberi 2A. Nah, 1A sama 2A dicampur gitu ya, jadi 3 gitu ya. Sebagian di bypass ke sini, sebagian di bypass ke sini jadi 8. 3 sudah direaksi jadi 4. Kemudian ini apa berarti? Ini kalau waste heat boiler berarti dipanaskan gitu, jadi poin 5, difilter, didinginkan dan seterusnya gitu ya, dipisahkan absorber. Nah, setiap stream ini, setiap terjadi
dia masuk ke dalam suatu peralatan proses, kita berharap akan ada perubahan, bisa perubahan kondisi, pressure, temperatur, bisa juga perubahan komposisi, gitu ya. Kita lihat amonia fit di satu sini ya, itu ada 731,0 gitu ya. Ini mestinya adalah kilogram per jam. Tekanan 8 bar, suhunya 15 gitu ya cara bacanya ya. Campur dengan dipanaskan, di vaporize jadi amonia vapor di sini. Yang naik apa? Temperaturnya di sini ya. Kemudian udara oxidize campur. Nah, oxidizer ini outletnya menjadi ini. Amonianya sudah habis, nil. Oksigennya masih ada ekses, nitrogennya ada. Kenapa datang nitrogen ini? Karena berasal dari udara ya. Nah, nitrogen ini yang berhasil bereaksi dan juga ada uap air di sini. Nah, ini yang dibaca di sini. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya tercantum di dalam sebuah proses flow diagram PFD ya. Jadi teman-teman nanti kalau diminta bikin desain pabrik, tugas akhirnya ini harusnya gambarnya seperti ini. Kalau yang sudah sering membaca tahu gitu. Oh, bacanya gini ya. Oh, bacanya gini. Oh, di sini temperaturnya sekian. Oh, di sini pressure-nya sekian. Nah, ini kemudian dikasih catatan di sini ya. Catatan tambahan, siapa yang ngerjakan, kapan digambar, dicek tahun berapa, 1980 contohnya yang lama sekali. Oke. Nah, ini cara lain menggambarkan, bisa juga seperti ini ya. Ini dasarnya sama ya. Kalau diperhatikan gambarnya sama. Tapi ini gambar aslinya zaman dulunya gitu ya. Yang ini udah didigitalkan. Ini udah digital ceritanya, udah lebih baru. Oke. Kita lagi jam 5. Nah, itu mengenai proceed. Ada yang mau tanya nggak sebelum masuk ke ISIS? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan ya, bebas ya. Feel free kalau mau bertanya. Pak, permisi izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Perkenalkan nama saya Maila, Pak, dengan NPM 21048. Di sini kan tadi ada amonia yang dimasukkan vaporizer, Pak. Di situ kan terjadi peningkatan temperatur. Nah, bahwasanya bahwa untuk tekanan sama temperatur itu kan sebanding ya, Pak. Nah, pengaturan apa yang perlu dilakukan di vaporizer sehingga di situ hanya menaikkan si temperatur saja dan tidak diikuti dengan kenaikan pressure, Pak? Oke, good. Pertanyaannya bagus banget gitu ya dari Mbak Maila. Kalau kita punya gas gitu ya, kita mau panaskan dia gitu ya, kita naikkan. Nah, umumnya itu memang akan diikuti oleh kenaikan tekanan, valid pengamatannya, observasinya Mbak Maila, valid banget. Nah, sementara kalau di sini dilihat dia tidak naik gitu ya, tekanannya tetap ya. Nah, berarti di sini ada mekanisme sebetulnya yang tidak digambarkan di PFD misalnya. Bisa jadi di situ ada pressure control, artinya di bagian atas ini ada valve tambahan gitu yang bisa mempertahankan tekanan vaporizer ini di sekitar 8. Artinya gini, waktu dipanasin, waktu dimasukkan, dipanaskan, katakanlah tekanannya naik menjadi 8,2 atau 8,5, maka dia akan membuka lebih besar di sini. Di sini harusnya ada control valve. Bayangan saya ya, di sini ada control valve, itu dia membuka lebih besar sehingga tekanan vaporizernya akan turun mendekati 8 atau bahkan sedikit di bawah 8 gitu. Misalnya dia jadi 7,9 gitu ya. Oh, udah 7,9, mekanisme kontrolnya dia akan choking, mencekik lagi control valve-nya supaya dia bisa build up di situ. Teman-teman sudah belajar pengendalian proses tuh, dinamika dan pengendalian proses, apakah sudah diambil atau baru mau semester depan gitu ya. Di situ dipelajari biasanya akan diajarkan teknik-teknik untuk pengendalian proses gitu ya. Bagaimana mengendalikan tekanan di dalam sebuah bejana berupa vaporizer, reaktor, kolom distilasi dan lain-lain gitu ya. Di situ ada kita pilih variabelnya apa, kemudian manipulated variabelnya apa. Valid Mbak pertanyaannya. Gimana, cukup menjawab atau masih ada yang belum jelas? Cukup menjawab, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini harusnya kalau tadi cerita tentang itu harusnya muncul ya, control valve gitu ya. Tapi biasanya terlalu rumit mungkin buat digambarkan di sini. Tapi pengamatannya bagus sekali ya, teman ya. Jadi bisa cepat melihat bahwa oh kalau dipanaskan harusnya pressure-nya naik dong, kok enggak gitu. Ada apa ini gitu ya. Bagus.
Oke, yang lain ada mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pengenalan HYSYS ya. Pengenalan HYSYS, proses simulation. Ini introduction aja. Jadi HYSYS itu yang ini yang saya pakai yang versi 10 ya. Yang terbaru saya nggak tahu berapa, tapi versi 10 ini kalau dibuka itu tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Ini tadi saya baru bikin ya, 10 Oktober nih. Bukan bikin nih, saya lihat. Nah, di sini ada new, open gitu ya. Bedanya new ya kita bikin baru gitu ya. Kalau udah pernah ada sebelumnya udah dibikin ya dibuka di open gitu ya. Kemudian bisa untuk save as ya mirip lah seperti standar Windows ya. Nah, ini kalau kita pilih new gitu misalnya, nanti saya peragakan ya. Ini gambarannya aja dulu. Ini kalau pilih new berarti create new case gitu ya. Kemudian tampilan jadi begini nih kosongannya. Kalau buat teman-teman yang belum pernah melihat, tapi yang udah melihat ya untuk refresh ya, kita ulangi lagi ya. Nah, di sini nanti yang khas itu ini HYSYS baru ini karena dibeli oleh si Aspen Tech, jadi tampilannya lebih mirip Aspen Plus ya, ketimbang lebih mirip Aspen Plus ketimbang aslinya HYSYS. Kalau teman-teman mau lihat bentuk aslinya HYSYS itu lihat Unisim ya. Unisim itu masih mewarisi bentuk aslinya, dasarnya warnanya hijau gitu ya, kemudian semua mirip banget karena bukan developernya sama ya, dulu dia kayak pecah gitu, pecah, license-nya dibeli oleh Unisim itu yang beli Honeywell gitu ya, dikembangkan oleh Honeywell, kemudian si Hyprotech si desainernya HYSYS awal itu dibeli dia oleh si Aspen, jadi dia agak diubah sedikit. Yang khas di sini nih kalau awal mesti gini ya, komponen listnya masih belum lengkap, tandanya belum keluar tanda centangnya gini, kemudian fluid package-nya juga belum lengkap gitu ya. Jadi langkah awalnya bisa komponennya dulu di list atau fluid package-nya silahkan yang mana aja boleh. Ini ada error message-nya, bisa perhatikan teman-teman di sini. Yang diperlukan apa? Fluid package. Silakan select salah satu property package-nya. Kemudian komponennya masih kosong, harus bikin komponen list. Bikin master komponen list gitu ya. Diminta di sini tandanya merah, butuh perhatian ya. Oke. Katakanlah kita mulai dengan komponen list dulu nih. Nah, kalau masih kosong, tandanya ini kosong nih, belum ada apa-apa di sini. Nah, ini ada bisa add, bikin baru atau import. Import ini artinya kalau teman-teman sudah pernah bikin list komponen banyak gitu, udah pada ngulang-ngulang, wah kita simpen aja gitu ya, kita save, bisa dipanggil lagi berikutnya. Tapi kalau bikin baru sama sekali pakai add. Nah, sesudah di add bentuknya seperti ini nanti. Masih kosong ya ini, masih kosong, merah gitu, empty gitu. Nah, pilihannya di sebelah sini ya nanti. Ini bisa di search dengan nama kimianya, bisa ketik H2O untuk water atau sinonimnya ya, ketik water gitu ya, cari keluar juga gitu ya. Misalnya apa? Nitrogen, ketik aja nitrogen atau N2 itu bisa muncul. Kalau ada cukup banyak, dia list banyak nih ke bawah nanti. Kita bisa select salah satu, kemudian kita klik add, dia pindah ke sini. Nah, ini yang masih ada di data bank, kalau dia udah pindah ke sebelah sini, ini yang akan kita gunakan di dalam case simulation yang kita build, yang kita bangun. Misalnya kita pilih water, saya masukkan satu plung di sini. Jadilah H2O, pure komponen di sini. Statusnya berubah, langsung hijau ya. Tadinya merah gitu ya, begitu ada masukkan satu, sudah hijau. Kemudian apa yang masih kurang nih? Di sini nih message-nya lihat, oh property package-nya belum, atau lihat di sini nih, ini masih merah property package-nya. Yuk kita bikin gitu ya. Nah, karena saya mau menunjukkan ini berupa Steam tabel gitu ya. Di antara sekian property package yang ada, saya pilih ASME Steam misalnya. Begitu dipilih nih, klik, property package-nya jadi oke, warnanya hijau di sininya. Sorry, agak delay ya. Mungkin internet saya slow. Nah, ini kalau udah gini, udah siap nih teman-teman. Fluid package-nya sudah ada, komponen list-nya juga sudah ada, kita bisa beralih ke bagian simulation. Dari properties ini kita susun
simulation-nya. Ini ada banyak ya, ini tab-tabnya ada banyak ya, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan karena saya juga nggak tahu persis semuanya juga nggak gitu. Teman-teman bisa refer ke manual book-nya ya, tinggal dibaca ya, tahu banyak. Oke. Alhamdulillah. Pindah ke simulation, bentuknya kosong seperti ini. Ini yang saya maksud ya, layar dasarnya default-nya warnanya putih kalau Aspen HiSys. Tapi kalau HiSys lama hijau dia warna hijau apa ya? Nah, seperti ini cukup banyak di sini, ada workbook, unit operation, stream analysis, equipment design, banyak ini. Nah, selain ini ada yang namanya model palet. Model palet ini adalah satu wadah gitu ya, yang bisa menjadi tempat untuk memilih ini. Kita mau pasang stream. Stream ini kalau yang warnanya biru itu material, bentuk material. Kalau yang merah itu stream energi. Atau kita mau bikin flow sheet. Gitu. Nah, di sini ada unit operation-nya lengkap. All, ini berarti semuanya ya. Masukkan. Tapi kalau teman-teman mau pilih, khusus di transfer aja, dia akan selected menjadi kelompok e-transfer. Gitu ya. Reaktor aja, separator aja. Ini nanti tinggal diklik, di double klik pindah, atau klik drag and drop, gitu. Nanti kita bisa coba ya. Nah, contoh, saya bikin satu stream di sini. Default-nya dia akan diberi nama 1, gitu ya. Default-nya akan diberi nama 1. Masih kosong nih, empty semua. Tanda lainnya, kalau empty belum solve, dia birunya biru muda. Birunya biru muda. Ini namanya bisa diganti ya nanti ya. Terserah teman-teman mau kasih nama apa. Caranya bisa ini dipilih, klik kanan atau double klik. Kalau di double klik, munculnya begini nih. Stream name, maaf ya. Saya minum sebentar. Ya, jadi stream name-nya masih default, namanya 1. Di sini ada vapor phase fraction, ada temperatur, pressure, kemudian molar flow, mass flow, standard liquid flow, dan lain-lain. Ini adalah area inputannya ya, inputannya. Jadi kalau dia berwarna biru begini, dikasih tanda kurung gitu, ini tandanya teman-teman bisa isi ya. Sedangkan kalau warnanya hitam, dia hasil perhitungan. Condition yang bisa diisi, condition, composition ya. Properties nanti dihitung. Kita kasih contoh. Nah, saya ngisi pindah composition dulu. Nah, composition ini kalau dilihat, di sini ada composition basis ya. Nanti teman-teman bisa pilih apakah dia datanya berupa mole fraction, fraksi mol, atau fraksi massa, atau fraksi liquid volume, atau teman-teman tahu molar flow-nya, atau mass flow-nya, atau liquid volume-nya. Tinggal dipilih. Ini radio button-nya sedang di mole fraction. Jadi dia munculnya di sini mole fraction. Komponennya cuma 1. Jadi H2O ya, otomatis default-nya diisi angka 1 gitu di sini. Jadi bisa untuk equalize, bisa erase, bisa normalize. Normalize ini fungsinya untuk memaksa jumlahannya itu nanti fraction-nya adalah 1,00. Kemudian kalau udah klik OK, dia akan sudah berisi ya komposisinya. Namun di sini isian utamanya masih biru. Okay. Kita bisa isi dengan pressure dulu misalnya, pressure. Nah ini kebetulan default-nya adalah tekanan dalam PSIA gitu ya. Teman-teman ketik misalnya 14,696 diketik. Nah di sini kalau diklik drop down button-nya ini, dia akan menyediakan list hampir semua satuan pressure yang ada. Jadi nggak usah khawatir kalau belum bisa tidak terlalu lihai untuk mengkonversi. Misalnya datanya adanya bar Pak, 5 bar. Saya kalau ngitung berapa PSIA-nya agak lama misalnya, ya enggak apa-apa. Ketik aja di sini 5, klik di sini cari bar gauge misalnya, pilih, dia akan langsung HiSys akan langsung mengkonversikan buat kita menjadi PSIA gitu ya. Nah, milih PSIA dan degrees F-nya ini ada di bagian pemilihan satuan gitu ya. Nah, sesudah diisi tekanannya,
Kemudian pilihan berikutnya ini ya teman-teman ya. Di sini perhatikan ada tekanan, temperatur, dan vapor atau phase fraction. Kalau teman-teman sudah belajar termodinamika, maka suatu state dari kondisi state dari suatu zat itu akan ditentukan dengan 2 degrees of freedom ya. Jadi ada 3 hal di situ, tekanan, suhu, dan fraksi vapornya. Degrees of freedom-nya 2. Teman-teman bisa pelajari lagi di asas teknik kimia atau yang lain, kenapa 2 gitu ya. 2 itu harus ditentukan, yang ketiga akan dihitung. Contoh misalnya, apakah nitrogennya dalam kondisi gas, vapor, atau cair. Teman-teman bisa lihat berapa tekanannya, berapa suhunya, masukkan, nanti akan dia kasih tahu. Kalau vapor fraction-nya 1, berarti semuanya vapor gitu ya. Kalau 0 berarti semuanya liquid. Di antaranya yaitu berarti fraksi dari vapornya. Ini water tadi ya contohnya ya. Water pada tekanan 14,7, kalau kita mau tahu kapan dia menguap, gitu, kita kasih vapor phase-nya sama dengan 1, alias apa berarti dew point-nya, dia menghitung gitu ya, si HISIS menghitung. Oh, temperaturnya adalah 212 degrees Fahrenheit, benar ya. Jadi pada kondisi atmosferik, air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini nih bisa. Di sini saya buat perhitungannya, berarti dew point-nya ataupun bubble point, karena dia cuma satu komponen ya, sama dengan boiling point 212 pada kondisi seperti ini. Nanti bisa diubah nih. Kalau tekanannya diubah, suhunya berubah nggak di sini? Ya berubah gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Oke. Nah, dia masih tadi sudah diisi, kondisinya sudah terpenuhi, flow rate-nya nggak ada gitu ya. Flow rate-nya belum ada, dia minta masih unknown flow rate. Nah, diisi katakanlah 100 gitu ya. Sekali lagi, ini juga satuannya tinggal pilih teman-teman ya. Klik ini drop down button-nya muncul semua nih. Mana yang ada datanya masukin aja. Kalau udah dimasukkan dia akan jadi hijau nih ya. Kalau udah hijau, di sini berubah tadi biru muda menjadi biru tua. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di sini kita bisa pelajari, examine gitu ya. Properties-nya tadi, properti kimia dan fisikanya kita lihat. Diklik properties ini muncul ya. Air misalnya kondisi vapor atau kondisi cairnya, molecular weight-nya berapa gitu ya, 18. Density-nya berapa dalam pound mol per cubic feet, sekian. Density-nya, mass-nya berapa, sekian gitu ya. 3,73 kali 10 pangkat min 2. Aktual volumenya berapa, entalpi masanya berapa, entropinya, heat capacity, dan segala macam ada di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Diteruskan ke bawah sampai seperti ini, sampai dengan viscosity. Viscosity dalam centipoise, ada surface tension-nya ini kosong ya, karena bentuknya vapor. Kalau bentuk cairnya baru ada surface tension gitu ya. Oke, ideal gas Cp per Cv juga dituliskan di sini, ada semua datanya. Teman-teman sampaikan di dalam proses flow diagramnya. Kalau ditanya oleh yang menanyakan desainnya. Oke. Nah, tadi saya cerita tentang ini ya. Kalau pressure-nya sekian, temperatur sekian. Bagaimana kalau pressure-nya lain gitu ya? Tidak 14,7 tapi 100 PSI misalnya. Teman-teman ganti aja di sini 100, berapa angkanya, berapa dicatat. Kalau 200 berapa, 20 berapa dicatat. Tapi itu kan apa ya, lama gitu ya. Teman-teman harus masukin satu. Bagaimana kalau kita buat sekaligus gitu, dalam jumlah banyak. HISIS itu mengenal yang namanya case study di sini. Teman-teman bisa pilih case study, diklik gitu. Nah, terhadap apa misalnya? Independent variable-nya adalah pressure misalnya. Pressure yang ingin dicari dependennya apa? Temperatur. Kita pilih di sini. Pilih pressure, overall, temperatur. Kemudian apa yang mau dibuat? Nah, ini kita beri batasan gitu ya. Unit PSI current-nya sekian,
Data saya ingin tahu dari 14 PSI sampai 114 dengan step size 10. Berarti dia diuji di 11 titik ya, 14, 24, 34, 44 dan seterusnya sampai 114. Kalau sudah dibuat, ini diklik klik run akan keluar hasil gitu ya, result-nya gitu. Result-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa examine di sini, bisa lihat waktu 14 temperaturnya 209. Waktu 24 naik dari 237, 34 jadi sekian dan seterusnya. Ini silahkan dicocokkan dengan steam tabel gitu ya yang di buku-buku, monggo bisa. Mungkin beda-beda sedikit, beda koma, beda apa, that's fine ya. Tapi ini dia pakai ASME tadi kan kita lihat ASME steam. Nah selain berupa tabel di sini, teman-teman nggak perlu dicatat ya, dicatat satu-satu nggak usah. Kalau mau ditampilkan dalam Excel, klik aja nih send to Excel, nanti dia akan kirim hasilnya ke Excel gitu ya. Kalau dosen penguji minta tolong diplot gitu ya, bisa diplot di Excel atau diplot di sini. Plot di sini juga bisa ya. Nah, plotnya seperti ini kira-kira. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Sebelum sesi tanya jawab, saya tunjukkan sebentar ininya, ISIS-nya. Saya pindah ke komputer sebelah. Bentar, saya pindah. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Feel free silakan. Saya kalau mau mengubah jadi gimana ya? Dijadikan co-host. Sama-sama. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Fokus di sini. Sekarang saya share screen dari komputer satunya. Oke, untuk share. Oke, terlihat ya. Ya. Oke, ini bisa dimulai dari awal tadi. Ini bentuk kosongannya itu seperti gini ya. Awalnya gini, misalnya kalau teman-teman bikin new, ya silakan new. Kalau sudah ada, pilih open gini. Tadi saya bikin ini kalau nggak salah ya, pagi tadi. Oh, switch. It's already loaded. Yeah. Baik. Nah, ini dia. Oke. Mulai dari properties tadi ya. Properties. Ini yang tadi. Yang ASME Steam tadi. Komponen listnya adalah water ini tadi ya. Simulationnya seperti ini. Sorry. Simulation. Gimana? Oh, flow sheet. Sorry. Saya juga lupa. Nah, ini ya. Ini yang tadi ya. Ini bisa double klik. Dia keluar ini yang tadi. Conditionnya seperti apa, pressure-nya berapa, composition-nya berapa. Ini satu. Properties-nya sudah ada. Gitu. Nah, tadi bisa juga diganti namanya ya. Condition ini. Ini kalau mau ganti pakai sorry, objek.
atau nah ini bisa diganti ya misalnya water, ini bisa juga ya diganti. Mau diganti namanya di sini, dia akan berganti juga di BFD-nya ya. Misalnya ini nanti perlu tadi objek palette, objek palette-nya 4 ya. Nah, objek palette-nya ini misalnya kita perlu pompa misalnya, bisa drag and drop. Kemudian kita butuh stream satu lagi, ya. Kemudian ini bisa seperti itu ya. Nanti ini tingkat lanjutnya nanti ya di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Tapi yang tadi adalah tentang ini tadi bagaimana mencari properties gitu ya, propertiesnya berapa. Nah, tadi berkaitan sama case tadi yang saya jelaskan. Ini kalau misalnya temperatur ya, tapi misalnya teman-teman ingin tahu density-nya misalnya. Ya bisa aja gini, find variable dari stream 1. Ini ada sekian banyak ya physical properties yang bisa dipilih gitu ya. Katakanlah density itu phase density. Nggak terlalu hafal juga ya, kadang-kadang jarang pakai. Specific gravity juga bisa misalnya, atau yang lain gitu. Karena specific gravity dan muncul di sini specific gravity di sini, dan ininya masih tetap, dan getaran. Selesai. Oh sudah. Oh specific gravity-nya nggak muncul, dia nggak terhitung ya. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya ini N-nya bukan 114 ya, tapi 214. Getaran gitu. Hasilnya ya muncul sampai 214 gitu ya. Di plot juga lebih banyak. Oke. Seperti itu. Jam 5.22 ada yang mau bertanya? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, susah deh kalau nggak ada yang bertanya. Kita lihat sebentar ya. Katakanlah kita bikin baru. Teman-teman tahu LPG kan ya? Liquefied petroleum gas. Ada yang tahu nggak LPG itu apa isi? Kita buat di sini. Ada yang tahu nggak LPG itu? Izin jawab Pak, itu kayak salah satu bahan buat masak Pak LPG itu sendiri. Ya, bahan bakar, betul Mas Aprian. Bahan Kalau bakar. seandainya asal usulnya itu dari salah satu dari crude oil, itu yang paling atas kalau difraksinya. Oke. Tahu nggak komponennya apa? Apa aja komponen penyusunnya? Izin menjawab Pak, propana. Ya? Ya Mas Dodi. Propana dan butana. Ya, sip. Mantap tuh. Propan dan butana. Propan dan butan, Mas Dodi. Sip. Benar ya, propana butana. Mas Apriandi tadi juga betul. Dia salah satu bisa dibuatnya di refinery gitu ya. Jadi crude oil itu kan campuran macam-macam. Bagian atasnya itu, produk atasnya itu biasanya LPG gitu ya, propana dan butana. Coba kita buat ya di sini. Propana dan butana. Butananya salah satu aja misalnya. Pas maghrib ya. Seperti ini, propana dan butana sudah terpilih. Property package-nya biasanya property package-nya itu pakai Peng Robinson. Pilih Peng Robinson. Sudah oke. Kita bisa bikin simulasi di sini nanti ya tentang LPG gitu. Jadi teman-teman bisa tahu, oh misalnya propan murni gitu ya. Bikin propan murni, composition-nya
mol fractionnya 1, yang lainnya 0 gitu ya. Nanti kapan dia mengembun, kapan dia mendidih bisa dibuat ya. Dari tempat saya lagi azan ya. Saya saya pause sebentar ya. Baik, lanjut lagi ya. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Yang mau bertanya nggak? Ini di sini bisa ya. Jadi kalau mau tahu propan gitu, kapan dia menguap gitu, bisa dibuat di sini gitu ya. Vapor fraction 1, kemudian tekanannya mungkin mulai dari 20 psie gitu. Kalau 20 dia suhunya minus 30,8 gitu ya. Oke. Minus 30,8 gitu.
Kalau misalnya suhunya, tekanannya, ini berarti tekanan atmosferik 14,5, ya minus 40-an ya, minus 40-an ya. Jadi propan itu menguap pada suhu minus 40-an dalam kondisi atmosferik. Nah, kalau kita tahu LPG itu sebetulnya kan sebagian ada yang cair ya di dalam botolnya LPG itu, dalam LPG baik yang biru, pink, hijau ataupun apa itu segitu tuh sebetulnya. Jadi kita mau dia bentuknya tetap liquid gitu ya. Nah, katakanlah misalnya komposisinya campuran nih 50-50 gitu ya, bukan 100% gitu ya. Misalnya propannya separuh gitu ya. Separuh atau equalize ya, sama-sama satu kita normalize jadi setengah-setengah gitu ya. Nah, di sini bisa muncul nih nanti apa namanya? Kondisinya gitu ya. Ternyata pada kondisi atmosferik gitu dia segini nih vapor fraction-nya. Nah, kita mau dia tetap cair misalnya. Tetap cair tuh berarti mendekati 0 gitu. Hanya sedikit yang vaporize gitu. Setengahnya lah. Setengahnya yang vaporize gitu. Ternyata pada kondisi atmosferik suhunya segini nih, minus. Bisa juga dibalik gitu ya. Kita mau tahu misalnya ini kita ganti ya. Kita kosongkan hanya pressure sama temperatur. Temperatur ruangan misalnya 95 derajat Fahrenheit gitu. Dengan tekanan sekian dia bentuknya semua vapor gitu. Semua vapor. Nah, padahal kita mau dia nyimpen supaya banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu berapa tekanannya gitu. Harus kita apply berapa tekanannya, katakanlah 50 psi gitu. 50 psi masih dia bentuknya vapor. Kondisi seperti ini. Ini harus lebih tinggi lagi gitu. Misalnya 200 psi. Nah, 200 psi dia udah liquid ya. 0 udah liquid. Kalau 150 psi dia liquid juga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang bisa teman-teman explore lebih jauh gitu ya. Kondisi seperti apa. Nah, ini mungkin untuk pengenalan hari ini ya. Seperti tadi di pembukaan di depan, kita bisa mengaplikasikan, bisa tahu physical properties-nya, bisa tahu juga kondisinya, dia berupa cair 100%, vapor 100%, atau campuran menggunakan proses simulation. Ini saya kira penjelasan dari saya kuliah hari ini cukup sampai di sini. Teman-teman silakan bertanya ya, saya open 10 menit untuk bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Masih belum tahu, belum mengerti, malu atau bagaimana? Silakan ya, ada yang mau tanya. 1 jam lebih, 1,5 jam, hampir 1,5 jam lebih ya. Saya bicara, yang berinteraksi hanya 3 mahasiswa, luar biasa. Dari 100 yang hadir ada 148, termasuk akun saya 2, berarti 100 dikurangi 2 sama adminnya 1, dikurangi 3, berarti 147 kurangi 3. Ada 140 sekian, hanya 3 yang berinteraksi. That's fine, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman masih bingung atau gimana, tapi kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti bisa bertanya langsung di kelas ini atau di luar, silakan. Masih saya open 5 menit. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya. silakan, Mbak. Ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba aplikasi yang Unisin. Itu apakah fungsinya itu
benar-benar sama atau ada perbedaan dengan aplikasi HISIS ini ya, Pak? Oke, pertanyaan Mbak Yasmiati adalah apakah aplikasi Unisim itu persis sama dengan HISIS? Sangat mirip gitu ya. Di beberapa bagian masih sama gitu. Mungkin 85% kali sama gitu Mbak ya. Tipikal banget gitu. Sayangnya saya tidak punya license Unisim ya. Kantor saya itu berhenti berlangganan Unisim bulan Maret kemarin. Jadi saya nggak bisa displaykan di sini. Seandainya punya, ada itu bisa sebetulnya ditampilkan. Tapi sangat mirip, sangat mirip. Jadi cara bekerjanya sangat mirip. Kalau Mbak Yasmiati pernah pakai Unisim, harusnya nggak perlu waktu yang lama untuk menggunakan HISIS ini bisa gitu ya. Ada beberapa bagian aja yang bagian ininya mirip sekali Mbak, sama pressure temperatur seperti ini. Ngisinya kurang lebih sama, cuman tampilan dia aja nih layar bawahnya ini nggak putih tapi dia hijau gitu ya. Hijau gitu. Yang lain sih mirip-mirip banget ya. Oke, ada lagi yang lain? Mbak Yasmin terjawab nggak? Terjawab, Pak. Ya. Lalu kenapa ya, Pak, pindah ke HISIS? Kenapa nggak pakai Unisim terus? Saya atau kampus. Ini kan pilihan ya, sebetulnya ya. Jadi ada sekian banyak proses simulator yang ada di market. Ada HISIS, ada Aspen Plus, ada Unisim, ada saya pakai Symmetry sekarang, ada ProSim, BRI, banyak sekali. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan pun nanti dikembalikan ke usernya ya. Jadi mungkin kalau di kampus UPN pakai HISIS misalnya, ya tentunya teman-teman mahasiswa perlu belajar menggunakan HISIS gitu ya. Baik kalau kampus pakai Unisim ya belajarnya Unisim. Saya kemarin dipesanin Bu Sinta HISIS gitu ya, jadi saya tampilkan HISIS. Kalau Unisim misalnya pertanyaannya Unisim mungkin saya angkat tangan nggak bisa karena saya nggak punya versi ininya ya. Sebelumnya saya pakai license punyanya kantor, tapi kantor sudah ganti pindah ke Symmetry gitu. Saya pun harus belajar lagi Symmetry gitu ya. Kalau pertanyaannya kenapa kenapa berganti berpindah ya itu biasanya lebih ke faktor ininya, faktor komersial. Kapan Baik, Pak, terima kasih ya, ada lagi atas teman yang lain? jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan Mbak. Sebelumnya itu kan saya sudah pernah mencoba menggunakan HISIS dalam suatu case ya Pak. Nah, di situ tuh saya pernah mengalami yang dimana ketika sampai di bagian tengah itu stream saya tuh jadi kuning semua gitu Pak. Nah, itu ketika saya salah memasukkan kondisi stream kalau nggak operasinya gitu Pak. Nah, di situ tuh bagaimana cara kita menganalisis untuk tidak biasanya kan kalau semisal kuning tuh kalau kita udah terlanjur salah kita mikir oh ya udah lebih baik kita mengulang dari awal. Nah, bagaimana Pak cara menganalisis kita biar kita nggak perlu mengulang dari awal gitu Pak? Iya, menarik ya pertanyaannya Mbak Maila ya. Memang kalau menggunakan HISIS, nah yang perlu kalau trik mungkin ini ya. Biasanya jadi kuning semua itu mungkin kena di ini ya, kolom-kolom gitu ya. Biasanya ya. Iya Pak, kalau kemarin saya kebetulan pas tentang kompresor kayak gitu Pak. Oh, kompresor. Jadi ada beberapa yang menyebabkan kuning. Bisa jadi dia konsistensi error ya, munculnya di situ konsistensi error ya. Itu terjadi kalau ada satu stream itu yang diberi informasi oleh dua sumber. Jadi mungkin sebelumnya misalnya Mbak Maila sudah tetapkan misalnya pressernya 17,3 gitu. Tapi dari arah lain gitu dari belakang karena HISIS ini kan dia ngitung forward backward gitu ya, ke depan ke belakang gitu kan. Ternyata dari perhitungan belakang misalnya ada recycle ketemu enggak 17,3 tapi 17,4.
Nah, itu ketika tidak persis sama konsistensi error itu dia akan muncul error gitu. Dia akan stop holding, dia keluar kuning tadi posisi holding, dia akan berhenti di situ. Atau kalau kolom misalnya kolom distilasi yang udah agak besar gitu, misalnya penetapan estimasi awalnya kurang pas gitu, dia juga bisa error gitu ya. Nah, saran saja, tips saja, ketika mengembangkan HiSys itu secara bertahap itu sering di-save, Mbak. Sering di-save. Masalahnya adalah HiSys itu nggak punya undo ya. HiSys, Unisim nggak punya undo, nggak seperti Office, Microsoft Office, nggak seperti Excel, nggak seperti Word, PowerPoint, kita salah ketik undo bisa gitu ya. Tapi mereka nggak punya gitu. Jadi kalau sudah ketemu convert gitu, udah hijau-hijau atau biru-biru semua, di save dulu gitu ya. Save pakai nama apalah, ditambahin misalnya convert nomor sekian gitu. Baru di develop lagi, ditambah supaya nggak hilang dia. Jadi ketika kita ketemu error, sementara putus asa belum bisa troubleshooting gitu, balik lagi ke awal aja dulu, pakai yang sudah last convert gitu. Kalau simetri yang punya selam bersih yang saya pakai sekarang itu bagusnya dia kalau untuk kolom distilasi dan lain-lain dia menyimpan last convert gain value. Jadi kalau kita ubah-ubah lagi dia bisa balik ke titik awal yang sudah convert gitu. Mungkin belum bisa menjawab persis, tapi kira-kira seperti itu gitu ya. Berarti ada konsistensi error, bisa jadi dia satu variabel itu ditetapkan oleh dua stream. Biasanya ketemu kayak gitu kalau apa? Ketemu mixer, ketemu recycle, ketemu apa lagi ya? Yang sering itu, dua itu. Jadi kompresornya Mbak tadi mungkin di awal ditetapkan, diisi gitu komposisinya atau apa, komposisi terutama, tapi di sisi lain dia ada recycle dari belakang, kemudian di mix ketemu di situ. Angkanya nggak persis sama, dia akan pasti keluarkan konsistensi error di situ namanya. Kemudian software-nya akan berhenti dalam posisi holding. Jadi kuning semua. Itu mungkin, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya, yang bertanya bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi, monggo. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, Pak Rasa Menanggapi tentang pertanyaan, ya, perkenalkan nama saya Rasa Finda, NPM 21006. Yang menanggapi tentang pertanyaan Maila tadi kan, kalau misalkan dia ternyata stream yang mau dikembali, yang mau di-recycle itu ternyata nggak sama. Nah, kalau misalkan kemarin itu saya tuh nge-adjust, yang case Ya. pertama itu bisa saya recycle, tapi yang kedua padahal kan kalau di-adjust kan otomatis udah keset seperti angka yang kita mau ya Pak. Nah, tapi yang case kedua saya yang saya adjust, itu dia nggak mau saya recycle. Nah, itu kenapa ya Pak? Kalau misalkan menanggapi pertanyaan yang tadi. Adjust ini maksudnya adjust operation ya? Operationnya ada adjust itu yang gambar A itu ya? Iya. Betul ya? Iya. Adjust itu sebetulnya dia semacam apa ya, unit operation logical yang kita bisa ganti-ganti gitu. Tadinya manual tapi penggantiannya secara otomatis oleh si adjust itu. Jadi dia pakai mekanisme, mungkin kalau teman-teman belajar matematika teknik kimia yang apa namanya, penyelesaian persamaan kuadrat atau apa polinomial itu pakai bisection atau segala macam. Nah, seperti itu cara bekerjanya. Nah, harusnya kalau dia sudah convert di satu titik kemudian di adjust, bisa jadi apa namanya, step size-nya terlalu besar, Mbak. Step size pengubahannya terlalu besar. Jadi itu yang perlu dibatasin. Step size-nya kecil-kecil dulu. Jadi kalau dia pakai metode bisection itu kan, misalnya titik akarnya di sini, dia pergi ke sini dulu. Oh belum nyampe, dia pindah ke bawahnya terus gitu ya. Nah kalau kita set step size-nya terlalu besar, dia bouncing dia. Nah, bouncing kadang-kadang keluar dari limit area perhitungannya, dia jadi unconverged malah. Nah, sarannya mungkin sebelum menggunakan adjust, kita harus tes dulu. Jadi misalnya sudah ada satu case nih, dia convert di flow rate 100 misalnya, kemudian pressure-nya 50 gitu. Kemudian kita mau adjust dia
ke pressure sekian lah katakanlah, tapi diuji dulu gitu. Flow sheet-nya diuji dulu. Kalau dia suhunya pressure-nya 50 segitu, kalau dinaikkan ke 60 tambah 10 jadinya gimana? Turunkan dulu ke 40 jadinya gimana? Dari situ kita lihat kecenderungannya. Perginya kemana dia? Nah, kalau sudah didapatkan, baru kita mungkin bisa mengatur berapa pertambahan adjust-nya itu. Step size-nya. Mungkin kecil-kecil aja. Jadi dia bertahap, beranjak sedikit-sedikit, naik, tapi tidak sampai keluar dari zona linearnya gitu. Begitu keluar, unconverge memang dia. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu. Saya nggak tahu persis yang terjadi apa, tapi kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada waktu yang lebih panjang bisa saja sih satu waktu nanti di pertemuan yang ketiga atau apa, kalau mau dibawa itu ininya filenya nggak apa-apa, mungkin send ke WA saya sebelum kuliah, nanti saya lihat dulu apa yang terjadi gitu, nanti kita lihat di kelas di pertemuan ketiga mungkin bisa gitu ya Mbak Maila sama Rosavinda. Barangkali case yang pernah dialami, kalau masih disimpan filenya silakan nanti kirim ke saya, kirim ke WA saya. WA-nya sebentar ya, saya kirim chat to everyone in meeting. Kalau ada yang tadi pagi belum ikut, nama saya, kemudian nomor WA saya ya, saya posting di chat grup. Kalau ada yang mau kontak silahkan. Nggak harus ya, silakan aja. Kalau ada yang mau belajar lebih jauh silakan. Kalau yang sudah cukup ya nggak apa-apa. Oke, monggo nanti Mbak. Jadi siapa? Mbak Maila sama Mbak Rosavinda kalau mau kirim filenya ke saya. Tapi HiSys apa Unisim? Sorry. Kalau HiSys saya bisa kerjain. Kalau Unisim sorry, saya nggak punya softwarenya. HiSys, Pak. HiSys ya, versi berapa Mbak? 11 Pak kemarin. Waduh, kalau 11 saya punyanya 10. Di save as ke XML. Save as ke pilih extensionnya XML supaya saya bisa buka. Kalau di HSC nggak bisa, atau BK0 nggak bisa juga. Kayaknya XML saya masih bisa buka. Mungkin ya. Saya pakai versi 10, so sorry ya. Kalau teman-teman pakai versi 11 berarti saya nggak bisa buka. Build-nya nggak beda. Jadi kalau mau di display ataupun nggak apa-apa, bisa terpisah. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus-bagus. Ada lagi? Kita lewat sedikit dari waktu yang di ini. Tadi janji saya sampai 17.45 ya. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Pertemuan sore ini, terima kasih perhatiannya teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya masih belum begitu clear, ada yang mau ditanya tertulis nggak apa-apa, silakan kirim WA ke saya. Feel free aja. Cuman mungkin saya nggak bisa langsung jawab langsung saat itu ya. Kalau kadang-kadang saya harus atur waktu. Mungkin bisa jadi pertanyaannya cukup berat, saya nggak bisa langsung jawab. Saya harus cerna dulu. Insya Allah saya jawab tapi gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya tadi kalau nggak salah Bu Sinta minta di Kamis sore ya, jam 4 ya. Nanti ketua kelasnya tadi Mas Raffi tolong hubungi saya. Nanti Kamis pagi saya cek ke Bu Sinta apakah sudah ada linknya atau belum. Tadi linknya juga tertukar gitu dengan rapatnya Bu Sinta yang lain. Oke, itu aja. Nanti pertemuan kedua kita bahas sedikit bagaimana membuat mungkin kompresor, pompa, kemudian separator, kolom distilasi gitu ya. Itu mungkin kita akan uji di situ ya, kita coba ya. Sedikit saya tampilkan di layar nanti penggunaan HiSys-nya gitu ya. Nanti yang pertemuan ketiga itu yang pakai reaksi kimia, kemudian ada recycle, purge